Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nakana children, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita ilmu hadis, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat dan barokah, serta baik kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang terdekat kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya maupun penyakit. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin sholihah liridha ila wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Nakana children, sebelum saya melakukan pembahasan, ya, pertama saya akan berbicara satu hal, bahwasanya materi kita untuk semester ini berbeda dengan materi ilmu hadis pada semester kemarin, tahun ajaran yang lalu. Ya, berbeda dengan tahun ajaran yang lalu. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada pada materinya. Materi yang diajarkan. Itu yang berbeda. Apa yang berbeda? Kalau dulu kelas 12 itu ilmu hadis hanya membahas tentang hadis tematik. Hadis tematik artinya adalah hadis tentang keagungan Allah. Apa saja hadisnya? Hadis tentang alam semesta, hadisnya apa saja? Ilmu pengetahuan teknologi, hadisnya apa saja? Itu yang kita pelajari di kelas 12 semester yang lalu di mata pelajaran ilmu hadis. Tapi kalau sekarang, kalau tahun ini pelajaran di kelas agama, ya, terutama di jurusan agama, itu sebenarnya begini. Ada yang menjadi perbedaan, ya, yang menjadi perbedaan. Kalau semester kemarin kalian kan masih ada menemui pelajaran Quran hadis dan ilmu hadis, ilmu tafsir, ya kan? Lah, kalau di semester ini, di tahun ajaran ini, ya, tahun ajaran ini, itu pelajarannya adalah yang satu, pertama, Quran hadis murni itu dihapuskan. Ya, harusnya seperti itu. Quran hadis murni ini harusnya dihapus. Pelajaran Quran hadis murni ini dihapus dari jurusan agama. Diganti dengan apa? Diganti dengan pelajaran Quran hadis dalam tanda kurung hadis, ya, 2 jam pelajaran, dan Quran hadis dalam tanda kurung tafsir, itu juga 2 jam pelajaran. Nah, di dalam pelajaran Quran hadis dalam tanda kurung hadis itu nanti akan membahas tentang hadis-hadis tematik. Ya, hadis-hadis tematik itu hadis tentang keagungan Allah, hadisnya apa saja, seperti itu. Hadis nyel. Ya, hadis nyel. Nah, kalau Quran hadis dalam tanda kurung tafsir itu nanti akan membahas tentang ayat Al-Quran tematik. Ayat tentang keagungan Allah, ayat apa saja dibahas. Itu, ya. Itu kalau Quran hadis, Quran hadis tafsir. Nah, terus ada lagi pelajaran namanya ilmu hadis. Nah, kalau pelajaran ilmu hadis hanya membahas tentang alatnya mengklasifikasikan hadis. Jadi sudah tidak ada lagi hadis-hadis tematik di dalam pelajaran ilmu hadis, baik itu kelas 10, 11 maupun kelas 12. Maka saat ini
yang kita pelajari adalah ilmu hadis ini, maka bukan lagi hadis-hadis tematik, melainkan materi-materi. Ya, materi-materi. Hanya materi-materi. Tapi insya Allah untuk kelas 12 ini materinya hanya mereview dari materi-materi sebelum-sebelumnya. Karena apa? Ya namanya juga transisi materi ya kan. Dari yang semula materi tentang alat mengklasifikasikan hadis itu dipadatkan pada kelas 10-11, kemudian kelas 12-nya diuraikan menjadi hadis tematik. Sekarang materi pengklasifikasian hadis itu diuraikan di kelas 10, 11, 12, sehingga ya kelas 12 tinggal mereview apa yang sudah dipelajari kelas 10, 11, seperti itu ya. Jadi nanti tidak akan asing lagi dengan materi-materinya. Oke, itu sebagai opening ya, sebagai wacana ya, sebagai wacana bahwasanya memang untuk tahun ajaran kali ini berbeda secara isi materinya ya, seperti itu. Oke, secara isi materinya sekarang berbeda. Maka sekarang lanjut ke lalu materi kita yang kelas 12 ini apa saja. Habis ini akan saya share tentang modulnya. Silahkan kalian pelajari. Ya, modul itu akan kita pakai sebagai acuan pembelajaran 1 semester ke depan. Berisi tentang apa saja? Berisi tentang 1. Mengevaluasi pengertian dan keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in. Kalau kita membahas tentang keadilan nanti kita larinya ke jarah wa ta'dil. Terus mengevaluasi penelitian hadis tentang beberapa metode takhrij. Ada tentang hadis-hadis mu'tabaroh. Oke, itu ya. Nah, terus modulnya, ini modulnya. Bab 1. Bab 1 kita akan membahas tentang keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya, siapa itu sahabat, siapa itu tabi'in ya. Sahabat adalah orang yang menangi Nabi, orang yang bisa melihat Nabi dalam kondisi dia sudah Islam, dia sudah memeluk Islamnya, itu namanya sahabat. Kalau tabi'in orang yang gak menangi Nabi meskipun dia Islam ya, itu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ya siapa sahabat, kalian sudah paham lalu kemudian pengertian keadilan sahabat itu bagaimana ya, pengertian takdil, jarah wa ta'dil ya, kita akan membahas tentang jarah wa ta'dil lagi, apa yang sudah kita sampaikan ya. Ta'dil berarti keadilan sahabat dikatakan menjadi perawi hadis apabila memenuhi unsur ta'dil ya, memenuhi unsur ta'dil, orangnya adil. Tapi ketika ada sahabat yang kok malah jarah ya, ada kecacatan, nah berarti tidak tidak memenuhi klasifikasi sebagai periwayat hadis. Begitu juga tabi'in, sama saja takdilnya tabi'in itu bagaimana, jarahnya tabi'in ya bagaimana. Intinya takdil itu sama, baik itu diperuntukkan sahabat maupun diperuntukkan pada tabi'in. Cuman bedanya apa? Bedanya nek sahabat ya iku mang, nek sahabat orang yang menangi Nabi, nek tabi'in gak menangi Nabi. Ya siku tok ya. Untuk yang lain-lain ya padha wae, ya kan? Untuk yang lain-lain ya sama saja. Nah, maka kemudian nih dalil-dalil tentang takdil, dalil-dalil tentang keadilan. Ya itu dalilnya ya
seperti yang ada di Jarh wa Ta'dil ya. Ini ada hadis ini, janganlah kamu mencaci salah seorang di antara sahabatku, karena salah seorang di antara kalian seandainya menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan dapat menyamai satu mud. Satu mud itu yang dinafkahkan oleh salah seorang di antara mereka. Mereka itu adalah sahabat dan tidak pula separuhnya. Tuh. Jadi saking mulianya para sahabat. Tuh, ya. Terus kemudian tingkatan-tingkatan sahabat. Sahabat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, kenapa kok ada tingkatan-tingkatannya? Ya mesti ada tingkatan-tingkatannya karena secara secara keadaan aja sudah berbeda gitu loh ya. Ada sahabat itu keadaannya yang senantiasa ketemu sama Nabi, tiap hari ketemu. Ada yang sahabat itu pernah ketemu sekali tok loh, kan gitu ya kan. Sahabat kan tidak hanya orang yang ada di Makkah, tapi siapapun yang pernah melihat Nabi, yang menangi Nabi ya kan, dalam saat kondisi Nabi masih hidup dan dia sudah masuk Islam, itu kan namanya sahabat. Baik rumahnya Madinah, rumahnya mana itu ya dan lain sebagainya, Taif dan lain sebagainya, dia tetap sahabat. Oke, tingkatan sahabat itu yang pertama adalah sahabat yang memeluk agama Islam di Makkah. Ya, atau Khulafaur Rasyidin atau As-Sabiqunal Awwalun ya. Sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam di Makkah. Terus kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum berlangsungnya musyawarah penduduk Makkah. Ya. Terus yang ketiga adalah sahabat yang ikut berhijrah ke Habsyah. Yang keempat adalah sahabat yang berbaiat pada baiat Aqobah awal. Kelima, sahabat yang berbaiat pada baiat Aqobah kedua. Terus keenam, sahabat angkatan pertama yang menyusul hijrah Nabi ketika beliau sampai Kuba. Terus ketujuh, sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Ke-8, sahabat yang hijrah ke Madinah. Terus 9, sahabat yang mengikuti Baitur Ridwan. 10, sahabat yang berhijrah ke Madinah pada waktu antara terjadinya perdamaian Hudaibiyah, penaklukan kota Makkah. Yang ke-11, sahabat yang masuk Islam ketika terjadinya penaklukan kota Makkah. Dan yang terakhir, anak-anak yang melihat Nabi pada saat penaklukan kota Makkah. Nah, tuh tingkatan-tingkatan sahabat. Ini hanya sebatas pengetahuan saja, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Terus kemudian metode atau cara sahabat menerima dan meriwayatkan hadis. Ya, pertama dengan cara mendampingi Rasul. Yang kedua, jadi yang pertama ini kan mendampingi Rasul, itu kan dengan mendampingi Rasul kita bisa tahu gerak-geriknya Rasul, maksudnya tingkah polanya Rasul kalau makan gimana, kalau menjamu tamu bagaimana, kalau berbicara bagaimana dan seterusnya. Kedua, mengikuti majelis ilmunya Rasul. Dengan begitu kan nanti Rasul kan memberikan pengertian-pengertian, ngendikan A, ngendikan B. Nah, itu kan menjadi hadis. Ojo ngene, ojo ngono, ngene yo, ngono dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. 3, bertanya langsung kepada Rasul. 4, mendatangi sahabat yang mengikuti majelisnya Rasul. Dene kok saiki nek majelise Rasul tapi awake dhewe gak iso. Nah, waktu itu sahabat langsung bertanya kepada siapa yang datang pada majelisnya Rasul waktu itu. Nah, langsung ditanya, kok mang Rasul ngendikan apa ae? Oh, ngendikan A B C D E F G. Terus kelima, meminta sahabat yang mendapatkan hadis dari Rasul untuk diriwayatkan kembali padanya dengan didahului dengan sumpah atas nama Allah. Nek awakmu jarene mari itu hadis teko Rasul. Oh iya, tolong po riwayat nang aku, tapi sumpah bahwasanya itu hadis dari Rasul. Nah, seperti itu. Untuk menjaga
bahwasanya itu memang benar-benar hadis dari Rasul. Jadi bukan kok suudon, oh ini kok bujuk balik, bukan seperti itu, tapi untuk berhati-hati saja. Ya, seperti itu. Oke, satu bab selesai. Cepet. Nah, kalau tabiin gimana? Tadi kita membahas tentang sahabat. Kalau tabiin ya sama saja. Ya, jarah wa ta'dilnya tabiin ya sama saja. Terus kemudian tingkatannya tabiin. Kalau tabiin tidak ada tingkatannya ya. Kalau tabiin tidak ada tingkatannya. Apa yang dijadikan tingkatan? Ya paling yang dijadikan tingkatan adalah tabiin kubro ambek tabiin suhro. Tabiin kubro itu tabiin senior, kalau tabiin suhro itu tabiin junior. Artinya apa? Artinya adalah orang yang namanya tabiin kan orang yang menangi sahabat, ya kan? Orang yang menangi sahabat menjumpai sahabat tapi tidak menjumpai Rasul, kan gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu kan orang tabiin tabiin kubro itu orang-orang yang ketika Nabi masih hidup tapi dia masih kecil mungkin ya, atau belum lahir, atau Nabi wafat dia baru lahir, kan gitu. Nah, terus tabiin suhro ya orang yang menjumpai sahabat di saat dia masih kecil ya. Jadi kalau tabiin kubro orang yang menjumpai sahabat dia sudah dewasa. Kalau tabiin suhro orang yang menjumpai sahabat ketika dia masih kecil. Terus metode caranya tabiin menerima dan meriwayatkan hadis bagaimana ya? Hampir sama, cuman bedanya adalah kalau sahabat bisa bertanya langsung kepada Rasul, kalau tabiin ya gak iso. Tabiin gak iso langsung bertanya pada Rasul apa maneh awake dhewe. Maka dari itu dibutuhkan guru, ya kan? Dibutuhkan guru. Namanya sahabat, gurunya itu sahabat. Kenapa kok gurunya sahabat? Karena sahabat yang mendapatkan ilmu langsung dari Rasul, ya kan? Nah, terus nanti tabiin bagaimana? Ya tabiin gurunya nanti ya para tabiin. Karena apa? Karena tabiin gak mungkin bertanya langsung nanggone sahabat. Apa maneh takon nang Rasul. Iku ae sekelase tabiin. Lah nek kaya awake dhewe tabiin. Masa iso langsung takon naone Rasul? Ya gak iso. Maka dari itu dibutuhkan seorang guru. Ya, sanad itu penting, ya kan? Maka dari itu sangat mustahil ketika ada orang bilang langsung saja kembali kepada Rasul dan sunnah. Yo iya, kembali kepada Rasul dan sunnah itu harus melalui seorang guru. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung takon nang Rasul. Ya Rasul, kok saiki koyo ngene ya? Kudune piye lho? Ka iso Rasul enggak ada. Secara dohir Rasul enggak ada, ya kan? Nah, itu loh. Jadi ya kita harus punya sanad keilmuan, punya guru. Ojo kok mengandalkan Google ya. Takok nanggone sing ngerti. Iku penting. Ojo takok sing gak ngerti terus kemudian sing ditakoni sik tak golek nang internet. Nah, golek nang internet gak popo sebenarnya, golek nang internet hanya sebatas menjadi bahan pengingat saja. Lah nek golek nang internet sesuatu yang gak paham, nah ini yang bahaya ya. Yang sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh seseorang alias seorang guru kepada dia, terus akhirnya dia memahaminya sendiri tanpa bantuan pemahaman dari seorang guru. Nah, ini yang bahaya. Apakah tidak bisa orang itu memahami memahami sesuatu tanpa seorang guru? Ya bisa saja. Cuma kalau itu urusannya masalah hadis dan tafsir ya, itu bisa menyesatkan. Kenapa? Ya bagaimanapun kita aja berdoa
dari setan-setan yang senantiasa membisik-bisiki, ya kan? Min syarril waswasil khannas. Dimungkinkan ketika kita memahami sebuah hadis atau ayat itu tanpa seorang guru, dimungkinkan kita dituntun oleh setan, gitu loh. Bahayanya di situ. Dimungkinkan seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ya. Oke, itu saja mungkin pertemuan pada kali ini. Silakan kalian download sendiri bukunya, ya. Terus kalian pelajari, ya. Terus nanti Quran hadis dalam tanda kurung hadis bagaimana, atau Quran hadis dalam tanda kurung tafsir bagaimana, ya. Kita tunggu nanti kebijakan kurikulum bagaimana. Yang jelas itu adalah materi yang harus kalian dapatkan berkaitan dengan hadis tematik dan ayat Al-Quran tematik. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.